Minasang konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel Lost for Days. Before it, don't forget subscribe, please like and share, okay? Baik, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Jepang. Nah, yang mana pembelajaran pada saat ini belajarannya lebih asik dan lebih menarik pada sebelumnya. Kenapa? Karena pada sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, kata sifat, kemudian kata benda, kata kerja, dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar, yaitu ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Dan teman-teman semua, jika benar-benar ingin mempelajari bahasa Jepang, mahir di dalam bahasa Jepang, maka teman-teman harus mengikuti pembelajaran video ini, karena ini sangat penting sekali untuk belajar bahasa Jepang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel-partikel di dalam bahasa Jepang. Mungkin video sebelumnya teman-teman sudah melihat salah satu partikel di dalam bahasa Jepang. Namun pada kesempatan ini tidak jauh lebih asik dan lebih menarik lagi, karena selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang partikel di dalam bahasa Jepang, yang mana partikel sebelumnya sudah saya bahas. Nah, pada kesempatan ini maka saya akan membahas tentang partikel kembali, kelanjutan yang kemarin itu. Namun partikel yang ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa sekali. Mau tahu partikel apa? Kalau teman-teman ingin tahu, lihat video penjelasan saya nanti mengenai partikel tersebut, kemudian bagaimana cara penjelasannya. Karena partikel ini lumayan agak menguras otak, tapi ya kalau teman-teman ingin mahir di dalam bahasa Jepang ya harus menguasainya. Oke, baik, ini dia videonya dan cara penjelasannya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel K. Nah, teman-teman sekalian, partikel K secara umum berarti K atau apakah. Nah, adapun fungsinya, pertama, diletakkan pada akhir kalimat, digunakan untuk bertanya. Nah, agar lebih mudah, maka saya akan memberikan beberapa contohnya ya. Contohnya, Anata wa donata desu ka? Artinya adalah kamu siapa? Kemudian contoh yang selanjutnya adalah Kore wa nan desu ka? Artinya adalah ini apa? Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah diletakkan di belakang kata tanya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas atau tentu. Nah, untuk lebih paham lagi, maka saya akan memberikan beberapa contoh. Contohnya adalah Oribukuro no naka ni nanika arimasu. Artinya adalah di dalam kantong plastik ada sesuatu. Kemudian contoh yang lain adalah Itsuka tenki no ihi ni suri ni ikitai desu. Artinya adalah kapan-kapan pada hari yang bercuaca baik saya ingin pergi memancing. Kemudian fungsi K yang ketiga adalah digunakan dua hal atau lebih untuk menunjukkan salah satu atau ya. Nah, contohnya seperti suika ka meron ka papaya no yona kudamono o kudasai. Artinya adalah berikan saya buah seperti semangka atau melon atau pepaya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah Iku ka ikanai ka tenki shidai desu.
Artinya, pergi atau tidak tergantung cuaca. Nah, itulah fungsi dari partikel K. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Jadi, kesimpulan dari partikel K adalah yang mana partikel K secara umum itu berarti K atau apakah. Fungsinya pertama yaitu diletakkan pada akhir kalimat, digunakan untuk bertanya. Kayak contohnya, kamu siapa, ini apa. Kemudian fungsi yang kedua adalah diletakkan di belakang kata tanya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas atau tentu. Nah, kemudian fungsi K yang ketiga adalah digunakan dua hal atau lebih untuk menunjukkan salah satu. Artinya adalah atau ya. Nah, itulah fungsi dari partikel K. Semoga bermanfaat ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah melihat semua contoh-contoh dan fungsi partikel tersebut, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam komunikasi sehari-hari. Tapi komunikasinya dengan lawannya yang bisa berbahasa Jepang juga ya. Kemudian teman-teman jangan lupa silahkan komentar di bawah kolom komentar ini jika ada pertanyaan, dan kemudian silahkan di like and share karena jangan mau pintar sendirian. Oke? Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengerti dan bisa memahami partikel di dalam bahasa Jepang. Nah, saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk menonton video saya yang sebelumnya, partikel yang pertama saya jelaskan, karena jika terus diteruskan tapi tidak tahu fondasi awalnya, maka itu akan membuat teman-teman semua bingung nantinya. Makanya harus berurutan ditontonnya ya, karena saya pun menguploadnya dengan berurutan. Pokoknya semangat terus, oke? Baik, sekian saya akhiri. Arigatou gozaimasu.